Halo keluarga Mas Indonesia, gimana kabarnya? Udah lihat-lihat harga emas sekarang? Sudah tembus 2000 US dollar per troy ounce. Sekarang kan tanggal 5 Agustus ya. Tadi malam dini hari udah tembus di 2000 US dollar per troy ounce ya. Pagi-pagi Goldfather buka grup, semuanya pertanyaan sama. Satu, ada yang nanya, jual jangan? Yang kedua nanya lagi, beli apa jangan nih KF ya? Untuk itu Goldfather akan coba jawab terkait dengan kenaikan harga emas yang sudah tembus rekor baru ini ya. Kita menjual atau beli? Ya, simak video berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel edukasi emas pertama di Indonesia. Harga emas kembali tembus di rekor dunia yang baru 2000 US dollar per troy ounce. Buyback Antam pun juga naik menjadi Rp947.000 per gram, naik 18.000 dibandingkan kemarin di 4 Agustus 2020. Apa penyebabnya? Teman-teman bisa simak di media online banyak ya. Paling di seputar COVID, krisis ekonomi, dan kemudian adanya pencairan stimulus, terus suku bunga The Fed yang turun ya teman-teman, menjadi penyebab harga emas naik tinggi. Tapi Goldfather nggak mau bahas itu semua. Goldfather mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sering banget nih. Pagi-pagi tadi udah rame di grup keluarga Mas Indonesia. Pertanyaan itu simple. Dari sekian banyak pertanyaan, Goldfather kelompokkan menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama, kelompok orang-orang yang mau menjual emasnya, bertanya tentang penjualan emas. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mau beli emas. Ya, pertanyaannya nanti khas juga. Yang ketiga, orang-orang yang galau antara mau beli atau mau jual. Ya, nah kita termasuk di mana nih teman-teman ya? Untuk itu Goldfather coba uraikan ini. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban kalau ada kenaikan harga emas lagi. Jadi kalau ada pertanyaan lagi terkait kondisi-kondisi harga emas naik drastis, tinggal Goldfather sharing aja video ini ya. Yang pertama, yang mau jual, pertanyaannya antara lain nih ya. Dari salah satu grup keluarga Mas Indonesia bertanya, kalau saat ini ada rencana untuk DP rumah, apakah tepat untuk menjual simpanan LM? Khawatir tidak bisa menyimpan lagi sejumlah yang dijual karena harganya semakin tinggi ya. Itu dari salah satu member keluarga Mas Indonesia di Jakarta. Baik, sekarang Goldfather akan coba jawab pertanyaan seperti ini ya. Kalau saat ini ada rencana DP rumah, apakah tepat untuk menjual simpanan LM? Pertanyaan Goldfather, apakah kalau simpanan LM-nya dijual sekarang sudah bisa membayar DP rumah seperti tujuan awalnya? Nah, ya gampang ini mah. Ini enak nih jawabnya karena tujuannya jelas, buat DP rumah. Misalnya 50 juta. Nah, sekarang kalau emasnya dijual, nilai 50 jutanya terpenuhi nggak? Kalau terpenuhi, nggak apa-apa dijual. Karena begitu dijual, langsung peruntukannya jelas. Bayar DP rumah. Dan kalau nggak dijual, kapan DP rumahnya bisa tercapai ya? Itu. Ini enak nih. Jawabnya ini masih enak. Kenapa? Tujuannya jelas. Tapi dia masih bertanya lagi, kalau dijual, soalnya dia khawatir nggak bisa ngumpulin LM sebanyak yang sekarang dijual. Nah, kalau ini juga mudah teman-teman. Sudah ada solusinya di salah satu video Goldfather, yaitu kapan emas dijual, kapan emas digadai. Kan pilihannya kalau kita punya emas lalu butuh uang, paling tidak ada 2 pilihan. Satu, emasnya kita jual, kedua, emasnya kita gadai. Ya, sudah panjang lebar Goldfather ulas di video di atas. Silakan disimak lagi ya. Kalau sayang sama emasnya, digadai aja. Nanti ditebus pelan-pelan sehingga bisa terkumpul lagi emasnya yang sama lagi emasnya. Ya, ini buat teman-teman yang mau jual. Jadi kalau teman-teman yang mau jual, selama tujuannya sudah jelas dan sudah tercapai, jual adalah salah satu pilihannya. Nanti harganya naik kita kumpulin lagi. Berarti posisi emas begini lebih baik tidak kita jual ya? Ini nggak ada tujuannya. Ya, tujuannya apa dulu? Kalau nggak ada tujuannya nih, dengerin ya. Kalau kita investasi, misalnya emas, terus kita nggak punya tujuan, nyimpen aja ya. Terus bertanya, ini saatnya jual atau enggak ya? Ini Goldfather coba analogikan begini. Kita naik mobil, lalu keliling-keliling kota. Tidak ada tujuan yang spesifik. Ya, jadi mau berhenti di mana aja ya terserah Anda sendirilah. Ya kan, itu mobilnya ada yang mengendarai. Sepenuhnya ada dalam kendali teman-teman. Jual jangan ya.
punya tujuan spesifik ya? Kalau nggak punya terserah gitu ya. Cuma kalau nggak punya tujuan spesifik, saran Godfather jangan dijual ya. Khawatirnya kalau udah dijual sudah terkumpul dalam bentuk cash, nanti kita mudah untuk tergoda membelanjakannya ya. Itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua, buat teman-teman yang beli, sebaiknya beli apa jangan ya? Menjawab pertanyaan ini, balik lagi Godfather kembalikan kepada teman-teman, tujuan investasi emasnya apa. Kalau kita sudah punya tujuan yang sudah jelas nominalnya berapa, dikonversi ke gram emasnya berapa. Nah, contoh targetnya 50 gram emas. Sudah tercapai belum ya? Kalau belum tercapai, beli aja, nggak apa-apa, setiap bulan. Terus harga emas naik, nggak apa-apa, fokus ke tujuannya 50 gram. Kenapa? Karena 50 gram nanti kan ada tujuan spesifik yang sudah kita ingin capai. Apakah mau bayar sekolah, ibadah haji, DP rumah, dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, nanti yang galau teman-teman sendiri ya. Ini salah satu PR yang harus sering Godfather sampaikan lagi ke teman-teman semuanya, keluarga emas Indonesia. Tetapkan tujuan finansial Anda. Kalau mau pakai emas, silakan. Godfather sudah berikan videonya di atas nih, bagaimana mencapai tujuan keuangan dengan emas. Kalau udah ada tujuannya, jelas kok ya. Nah, berikutnya adalah ada lagi yang tujuannya untuk lindung nilai. Oke. Untuk teman-teman yang punya tujuan lindung nilai, Godfather bisa kasih sedikit gambaran begini. Kalau kita punya dana lebih ya dalam bentuk cash, ingat ya, ini dana lebih loh. Pilihannya yang pertama adalah dananya kita diamkan atau kita investasikan. Ingat, kalau dananya didiamkan berarti kita mengistirahatkan uang kita. Kalau dananya diinvestasikan berarti kita mempekerjakan uang kita. Ya, itu bagian penting. Berikutnya adalah kalau kondisi sekarang nih di 2020 pertengahan, baiknya investasi apa? Teman-teman bisa cari, cek profil risiko, kemudian pilih-pilih investasi. Tapi kalau Godfather nih berpendapat kita cari investasi yang prosesnya mudah ya, lalu liquid dan nilainya cenderung stabil. Kebetulan emas saat ini belinya mudah dan liquid, gampang dijualnya ya, dan harganya stabil, cenderung sekarang sedang naik ya. Itu bisa jadi salah satu pilihan. Kalau teman-teman punya pilihan yang lebih baik dari kriteria emas tadi, bisa jadi pilihan. Tapi kalau enggak, emas bisa jadi pilihan kita sekarang untuk lindung nilai ya. Itu teman-teman bagi yang ingin beli. Yang ketiga nih, yang galau antara beli dan jual. Kenapa galaunya? Yang mau beli dia galau takut harganya besok turun. Kalau beli sekarang kira-kira udah ketinggian belum harganya? Nanti besok turun. Nih teman-teman yang galau ya kalau beli dan takut harga turun, Godfather udah sharing videonya, siap-siap kalau harga emas turun. Tapi yang lebih penting adalah memang teman-teman mau investasi emasnya jangka pendek. Kan sudah disampaikan oleh berbagai pakar keuangan bahwa investasi emas itu untuk jangka panjang. Kembali lagi kepada tujuannya ya. Kemudian yang galau mau jual. Ini kalau saya jual sekarang, kira-kira harga emas bakalan naik lagi nggak sih? Nah, ini kalau kita nggak punya tujuan ya beginilah, bingung. Kalau udah punya tujuan, udah jelas apa yang harus dijalankan, tercapai, jual atau gadai eksekusi ke tujuan kita. Tapi kalau nggak punya tujuan ya begini, jadinya galau. Saran Godfather jadi kembali lagi kepada satu, tujuan utama keuangan kita apa? Ya, ada yang mau beli sesuatu atau ada yang mau lindung nilai, itu bagus ya. Yang pasti harus ada tujuannya. Ya, yang kedua, mau jual atau beli, kalau sudah tercapai tujuannya silakan dieksekusi. Mau dijual atau digadai ya kalau yang butuh uang. Kalau yang tujuannya belum tercapai, harus 100 gram, sekarang baru 25 gram. Fokus terus untuk mencapai tujuan. Beli sesuai kemampuan yang ada. Tidak usah panik buying. Ya, kalaupun nanti harga emas turun, tidak usah bersedih hati karena berarti kita punya kemampuan untuk membeli emas lebih banyak dengan jumlah dana yang sama. Ya, demikian dari Godfather, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjawab ya kegalauan hati teman-teman yang bertanya-tanya selalu kalau harga emas tembus rekor yang baru. Ya,
Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.